Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Ardiansyah, semester 5, jurusan manajemen, kelas reguler Malang. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah saya ditugaskan untuk menganalisis salah satu perusahaan e-commerce di Indonesia. Nah, saya sangat tertarik kepada perusahaan Lazada. Sebelum saya menganalisis perusahaan Lazada, harus kita tahu dulu ya, apa sih itu Lazada. Lazada merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang layanan jual beli online dan retail di dalam dunia e-commerce. Nah, perusahaan ini menawarkan banyak sekali jenis-jenis produk, mulai dari elektronik, kesehatan, produk kecantikan, buku, mainan, alat-alat olahraga, perlengkapan bayi, dan lain-lain. Nah, Lazada sendiri merupakan pengembangan dari perusahaan inkubator teknologi Jerman, yaitu Rocket Internet. Selain Lazada beroperasi di Indonesia, Lazada juga beroperasi di 4 negara Asia Tenggara, yaitu Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Langsung saja kita ke analisis SWOT tentang perusahaan Lazada. Yang pertama itu ada stretch atau kelebihan. Nah, kelebihan dari Lazada itu sendiri, yang pertama itu beraneka ragam produk yang tersedia. Jelas ya di sini barang yang dijual di Lazada itu beraneka macam, mulai dari barang elektronik, peralatan rumah tangga, perlengkapan bayi, mainan, alat musik, alat olahraga, buku, alat kecantikan, alat kesehatan, dan lain-lain. Kelebihan yang kedua yaitu banyak diskon yang menarik ditawarkan oleh Lazada. Nah, Lazada ini memang sering sekali memberikan diskon seperti diskon 12-12 dan diskon-diskon lainnya. Nah, diskon di sini biasanya itu sebesar 10 sampai dengan 30%. Lalu keuntungan yang ketiga yaitu Lazada mempunyai navigasi yang sangat mudah dan tampilan yang sangat menarik. Nah, sehingga orang awam pun bisa menggunakannya dengan mudah. Keuntungan yang keempat yaitu Lazada biasanya memberikan bebas ongkir atau ongkos kirim untuk wilayah-wilayah tertentu, misalkan Jabodetabek, wilayah-wilayah yang dekat dengan Lazada itu sendiri biasanya. Nah, Lazada itu sendiri memberikan ongkir biasanya dengan syarat-syarat tertentu, misalkan untuk pembelian di atas 100.000 atau 150.000. Nah, kelebihan selanjutnya yaitu Lazada memudahkan konsumen yang tidak mempunyai kartu kredit atau jenis-jenis pembayaran elektronik lain dengan menggunakan COD atau cash on delivery. Jadi kita tuh bisa bayar di tempat ketika barang itu diantarkan kurir dan sampai kepada kita, kita bisa langsung membayar kepada kurir. Nah, kelebihan selanjutnya yaitu pengiriman barang cepat. Nah, sebagai pembeli kita pastikan menginginkan tuh barang yang kita pesan tuh pasti cepat sampai tanpa adanya terjadi kerusakan ataupun cacat. Nah, selanjutnya di sini ada kelemahan. Nah, setelah ada kelebihan otomatis pasti ada kelemahan ya. Nah, kelemahan di sini atau weakness. Nah, kelemahannya di sini yang pertama itu Lazada itu konfirmasi pembayarannya itu cukup lama. Yang kedua itu fasilitas COD itu belum bisa diakses di semua kota di Indonesia ya, sudah saya jelaskan dari sebelumnya. Hanya daerah-daerah tertentu dengan syarat biasanya pembelian di atas 100.000 sampai 150.000. Selanjutnya itu sangat rawan terjadinya penipuan. Selanjutnya itu kadang barang yang kita beli itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan atau berbeda dengan apa yang ditampilkan. Nah, selanjutnya biasanya budaya masyarakat itu yang masih cenderung memilih pasar konvensional dibandingkan dengan pasar online. Biasanya kelemahan selanjutnya yaitu biasanya ukuran atau size baju atau pakaian yang ditampilkan itu tidak sesuai dengan ukuran di Indonesia. Biasanya mereka tuh menggunakan ukuran luar, misalkan kayak L luar negeri dan L Indonesia itu sangat jauh berbeda gitu. Nah, kelemahan yang terakhir
yaitu kita tidak dapat memegang dan mencoba produk. Nah, selanjutnya itu ada opportunities atau peluang. Nah, bisnis online ini merupakan peluang yang sangat bagus. Nah, karena bisnis ini bisa dilakukan di mana saja dan dilakukan kapan saja. Nah, untuk peluang yang pertama itu menjadi Lazada menjadi top website yang sering dikunjungi oleh penduduk Indonesia. Peluang yang kedua yaitu visitor atau pengunjung Lazada itu biasanya para pelanggan setia. Nah, mereka itu biasanya rata-rata menghabiskan waktu 7-10 menit untuk mengunjungi website Lazada itu sendiri. Nah, peluang yang ketiga yaitu bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Yang peluang yang keempat itu kesempatan berpartisipasi. Yang kelima itu tidak dikenai pajak penjualan. Nah, selanjutnya itu ada analisis tentang threats atau ancaman. Nah, ancaman di sini yang pertama itu semakin banyak pesaing yang menyediakan layanan seperti produk Lazada atau e-commerce seperti Lazada, kayak Shopee, ada Tokopedia dan lain-lain. Lalu ancaman yang kedua itu maraknya penipuan. Yang ketiga itu dikhawatirkan adanya pembuatan website palsu yang bermunculan. Nah, ancaman yang terakhir yaitu tidak adanya jaminan bahwa transaksi e-commerce itu bebas dari upaya perusahaan, pemanipulasian data yang berdampak pada perkembangan aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia. Sekian penjelasan mengenai analisis SWOT tentang Lazada atau perusahaan e-commerce. Nah,